itu menakwilkan. Jadi kalau antum ingin menafsirkan, jangan tafsirkan seenak antum. Dibawa pada pemahaman yang beda dengan makhluk. Sebetulnya, inti pembahasannya, pemikirannya sama. Apa di antara kesamaannya? Jangan samakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Tanzihu sifatillahi subhanahu wa ta'ala al-khaliq min sifatil makhluk. Menyucikan sifat Allah dari sifat makhluk. Ada yang mengatakan sudah istiwa itu artinya bertempat. Allah punya tempat, tempatnya di arasy. Yang punya tempat itu makhluk. Allah tidak dibatasi dengan tempat. Kalau Allah punya batas tempat, artinya Allah sama sifatnya dengan makhluk. Ya, artinya mujassam itu menempat. Kalau sudah punya tempat, berarti menempat sama dengan makhluk. Gak boleh. Kalau Allah kemudian butuh tempat, berarti punya kebutuhan. Sedangkan Allah maha luas, laisa kamitslihi syai'. Allah menempat, berarti butuh tempat. Ketika Allah tidak ada di tempat itu, di mana Allah? Jelas ya? Nah, itu ada masalah dalam akidah. Makanya kalau antum ingin memahami ini, kalau ingin tetap memaksakan tempat, ditakwilkan. Takwilkan. Jangan dipahami demikian, tapi dipahami dengan nilai yang terkait dengannya. Apa diantaranya? Istawa, bimakna istaula. Menguasai. Mengatur. Aras jangan diartikan dengan bertempat di situ. Ada begitu tidak? Artikan dengan di arasy, itulah Allah mengatur. Menguasai. Menguasai aras, menguasai alam dan sebagainya. Contoh lain Pak, takwil yang batil. Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah beristiwa di atas arasy. Allah beristiwa di atas arasy. Apa kata mereka? Istiwa itu dalam bahasa Arab ada 6 makna. Mana yang dimaksud dari istiwa tersebut? Kata mereka, tidak mungkin secara akal Allah beristiwa di atas arasy. Sebab kalau Allah beristiwa di atas arasy berarti Allah butuh arasy, Allah butuh tempat. Mustahil. Lihat, mereka tolak dengan apa? Akal. Akhirnya apa? Maka ayat ini harus ditakwil. Yang dimaksud istiwa di sini artinya menguasai. Maka kita Ahlussunnah membantah. Apa bantahannya? Betul, istiwa itu ada 6 makna. Kalau istiwa doang, istawa, yastawi itu ada 6 makna. Tapi kalau istawa setelahnya ala, maknanya hanya 1. Yaitu ala wartafa, tinggi. Sedangkan dalam ayat ini istawanya dengan ala. Ar-Rahman 'alal 'arsyis tawa. Sehingga maknanya hanya 1. Allah tinggi di atas arasy. Cuma masalahnya Pak, mereka menolak keyakinan ini hanya karena akal. Menurut akal mereka nggak mungkin Allah di atas arasy. Karena kalau Allah di atas arasy berarti Allah butuh arasy. Kita katakan ini konsekuensi yang batil. Karena keberadaan Allah di atas arasy tidak sama dengan makhluk. Sebagaimana Allah mendengar, makhluk mendengar, apakah berarti sama mendengarnya Allah dengan mendengarnya makhluk? Tidak. Demikian pula istiwanya Allah tidak sama dengan istiwanya makhluk. Kalau makhluk istiwa di atas sesuatu, makhluk butuh kepada tempat itu. Sedangkan Allah tidak. Makanya tidak ada konsekuensi seperti itu Pak. Lihat Pak, ini takwil yang batil namanya Pak. Mereka harus mentakwil kata istawa ala di situ dengan menguasai. Jadi artinya apa? Ar-Rahman menguasai arasy. Kita katakan secara bahasa Arab itu batil karena istawa di situ setelahnya ala, maknanya hanya 1 sudah, ala wartafa. Yang kedua, arasy itu dari awal sudah Allah kuasai. Apa maknanya Allah mengabarkan kepada hambanya Allah menguasai arasy? Sebutkan dalam ayat Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, kemudian menguasai arasy dengan makna seperti itu ya. Kemudian menguasai arasy. Berarti sebelum menciptakan langit dan bumi, itu arasy siapa yang menguasai? Sehingga harus dikatakan kemudian setelah menciptakan langit dan bumi menguasai arasy. Kalau Allah sudah menguasai sebelum menciptakan langit dan bumi, tidak perlu kita sebutkan lagi. Sudah ma'ruf ya akhwal Islam. Bukan seperti itu gaya bahasa Al-Quran. Gaya bahasa Al-Quran itu sangat tinggi sekali. Dan itu bertentangan dengan balaghatul Quran. Kristiani akhirnya hijrah kepada Islam. Christian faith berkata God is everywhere. Jesus is everywhere. Jesus is in you, in me. Itu akidah An-Nasara. Terbawa-bawa oleh kita.
Kita kalau Allah kata saya di mana-mana, kita no problem. Bukan, no problem. Tapi Allah kata, huwa fis sama. Oh, kamu kata Tuhan bertempat. Bukan saya yang kata, Tuhan yang kata. Yuk tak percaya, yuk jumpa dia, yuk tanya dia. Itu saja. Saya tak cakap apa. Ini Allah yang cerita tentang keadaannya. Bukan saya hanya beriman dengan firman-Nya. Dia turun. Bukan, dia turun. Banyak cerita turun. Artinya, dia mesti di atas baru turun. Ikut akliyah pun. Subhanallah, fitrah tauhid ini mengetahui Allah itu esa dan Allah itu di langit itu fitrah. Saya pernah itu bilang kalau bapak ibu punya anak kecil, baru 2 hari lalu kemarin subhanallah saya juga praktikin kepada anak saya yang baru 2 tahun, ngomong pun belum bisa. Saya duduk sama istri, kemudian anak-anak lagi main di depan saya, kemudian datang yang paling kecil. Kemudian saya pangku anak itu. Sambil ngobrol bercanda-bercanda, dia belum bisa ngomong, saya baru ajar kata-kata. Terus tiba-tiba tidak di benak saya. Saya bilang istri saya, coba dengar ya, kita tanya. Di mana Allah nak? Ngomong aja belum bisa. Subhanallah, alami tangannya begini. Tunjuk ke langit. Dan hampir semua anak saya coba praktikin itu. Semuanya, di mana Allah? Tunjuk ke langit. Padahal dia belum faham. Fitrahnya ada. Mengenal Tuhannya itu ada. Ini pernah diajarkan oleh dosen kami di Madinah. Dia bilang semua anak-anak yang belum rusak fitrahnya, kalau ditanya dia akan tunjuk ke langit. Padahal dia tidak faham itu. Mungkin secara zahir dia tidak faham, tapi ternyata seperti itulah secara alami orang tahu Tuhannya. Allah SWT dan Allah itu. Daripada makhluknya termasuk arsy. Kalau Allah di atas arsy berarti Allah bergantung kepada makhluknya, yaitu arsy. Bagaimana ini Ustadz? Wahai orang-orang yang menyatakan itu, yang mengatakan Allah di atas arsy siapa? Allah. Apakah kalau Allah yang mengatakan di atas arsy, salah kita mengatakan Allah di atas arsy? Sementara yang mengatakan Allah di atas arsy itu Allah itu sendiri. Malakum kaifa tahkumun? Ada apa dengan kalian? Membuat patokan hukum yang aneh. Saya katakan sesuai dengan yang Allah katakan, saya salah. Lalu apa yang benar? Kalau saya nanti ditanya oleh Allah di akhirat, kenapa engkau berkeyakinan aku di atas arsy? Seandainya itu yang Allah tanyakan nanti kepada saya di akhirat, saya akan menjawab karena engkau di dalam Al-Quran mengatakan engkau di atas arsy. Lalu apa jawabanmu wahai muslim? Ketika Allah nanti bertanya kepadamu, kenapa engkau tidak meyakini aku di atas arsy? Padahal aku telah katakan di dalam Al-Quran, aku di atas arsy. Coba siapkan jawaban dari sekarang. Cari jawaban yang bisa menyelamatkan Anda di akhirat. Ya akhi, bagaimana Anda tidak mau meyakini sesuatu yang Allah nyatakan tentang dirinya? Apakah Anda lebih tahu tentang Allah dibanding Allah itu sendiri? Bukankah Al-Quran Allah turunkan untuk pedoman? Bukankah Allah menurunkan Al-Quran untuk diikuti? Bukankah akidah yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran harus dijadikan akidah dan keyakinan? Oleh karena itu, melangkahlah dengan Al-Quran. Al-Quran menyatakan, nyatakan seperti yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran tidak menyatakan, jangan mencoba-coba menyatakan sesuatu yang tidak dinyatakan di dalam Al-Quran. Ini akidah yang benar. Begini cara bermuamalah yang benar. Begini cara mengambil ilmu yang benar dari Al-Quran. Allah mengatakan Allah di atas arsy. Namun Allah tidak mengatakan di dalam Al-Quran, Allah membutuhkan arsy. Dari mana Anda punya keyakinan kalau kita keyakini Allah di atas arsy berarti Allah butuh arsy? Di mana Allah mengatakan itu di dalam Al-Quran? Di mana kami menyatakan akidah yang seperti ini di dalam kajian-kajian kami? Tolong cari. Anda bertemu saya menyatakannya, potong leher saya. Kalau ada saya menyatakan Allah di atas arsy, Allah butuh arsy. Kalimat yang terakhir. Kalau bertemu saya mengucapkannya di dalam kajian, saya datang kepada Anda untuk penggal leher. Karena itu tidak pernah saya yakini seumur hidup. Bahkan saya meyakini Allah di atas arsy, arsy butuh Allah. Bukan Allah yang butuh arsy. Kalau Anda tidak berani menyatakan seperti yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran, kemana Anda akan mencari keselamatan di akhirat? Taib. Fahamlah kita terlalu cerdas. Sehingga kecerdasannya membuat dia sesat. Kenapa terlalu cerdas? Karena rumus ilmu Allah dia pakai rumus ilmu manusia. Letak kekeliruannya ada di sini. Dia berbicara sesuatu tentang Allah, rumus yang dia pakai rumus manusia. Raja di atas singgasana. Arsy itu artinya singgasana. Raja di atas singgasana, sedang enak-enak duduk, singgasananya diangkat, jatuh rajanya. Seperti itu juga dengan Allah. Allah di atas arsy-Nya. Ketika singgasananya dibuang, Allah akan jatuh. Gitu. Itu rumus manusia untuk manusia. Rumus makhluk untuk makhluk. Anda sudah berbicara Rabbul makhluk, pencipta makhluk.
maka jangan pakai rumus manusia untuk bicara Allah. Itu pintu kesesatan besar. Ketika Anda bicara Allah, pakai rumus manusia. Terakhir, wahai orang-orang yang ingin berakidah dengan baik dan benar, jangan coba-coba yakini sesuatu tak ada di dalam Al-Quran, tak ada di dalam hadis. Jangan coba-coba yakini. Kalau Anda ingin selamat akidah Anda, cukuplah yakini apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang ada di dalam hadis. Kalau Anda tambahkan, Anda sesat. Cukupkan apa yang Allah katakan, itulah akidah saya. Apa yang Allah nyatakan, itulah akidah saya. Apa yang dinyatakan oleh Nabi, itulah yang saya yakini. Saya tambahkan setengah saja, setengah itulah sesatnya. Saya tambahkan 5.000 tambahan, 5.000 itu sesatnya. Karena tidak ada di dalam Al-Quran dan tidak ada di dalam hadis. Yakini masalah gaib. Kita tidak bisa lihat dengan mata kita, tidak bisa pegang dengan tangan kita. Kita hanya menyerah dengan berita yang datang. Dan berita yang datang itu di dua tempat, Al-Quran satu, hadis satu. Maka cukupkan akidah Anda dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, dinyatakan di dalam Al-Quran, dan apa yang ada di dalam hadis dan dinyatakan di dalam hadis. Cukup itu akidah saya. Tak tambah sedikit pun. 0,00001% pun tak akan saya tambahkan. Itu akidah yang benar. Karena akidah berasal dari ilmu gaib. Dan ilmu gaib tidak bisa kita deteksi dengan panca indera kita, sehingga kita bisa menyatakan sesuatu yang tidak dinyatakan. Makna ars ala wartafa, di atas ars dia.